Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Para pendengar, adik-adik, siswa-siswi yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan membawakan kisah yang sangat menarik. Hafalkan kisah ini, hafalkan nama-nama yang ada dalam kisah ini. Sekarang Ustaz mengajak kalian ke Mekah. Saat itu di Mekah banyak sekali patung. Ada sekitar 360 patung yang berada di lingkaran Ka'bah saat itu. Maka duduklah di bawah naungan Ka'bah, di bawah bayangan Ka'bah itu salah seorang yang namanya Umair bin Wahab. Dia duduk merenung, melamun, memikirkan sesuatu. Maka datanglah sahabatnya yang bernama Safwan bin Umayyah. Ditepuknya badannya. Wahai Umair, apa yang kau pikirkan? Apa yang kau lamunkan, wahai Umair? Apa yang dia katakan? Wahai Safwan, wahai sahabatku, jika seandainya ada yang menjaga anakku, istriku di Mekah ini, yang menjamin biaya hidup mereka, maka aku akan ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Karena memang saat itu mereka telah kalah di perang Badar. Karena memang kesedihan Umair bin Wahab yang dia lamunkan adalah kekalahannya di perang Badar. Saudara-saudaranya yang ditawan oleh Nabi SAW di perang Badar. Maka dia berniat untuk membunuh Muhammad, membunuh Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan Safwan bin Umayyah, sahabatnya tersebut? Tersentaklah dia, wahai Umair, sesungguhnya anakmu adalah anakku, keluargamu adalah keluargaku, kewajibanmu adalah kewajibanku. Aku akan menjaga anakmu, aku akan membiayai istrimu di Mekah. Berangkatlah wahai Umair, berangkatlah ke Madinah kalau memang itu tujuanmu. Maka apa kata Umair bin Wahab? Wahai Safwan, wahai sahabatku, rahasiakanlah ini, rahasiakanlah rencana kita ini. Maka dia siapkanlah perbekalannya untuk menuju Madinah. Dia siapkan ontanya, dia siapkan bekal-bekalnya, dia siapkan pedang yang sudah dia asah dengan tajam, dan dia sudah lumuri dengan racun yang sangat mematikan. Berangkatlah Umair ke Madinah. Bersampainya di Madinah, dia bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar? Sesungguhnya aku melihat syaitan datang kepada kita. Maksudnya adalah Umair bin Wahab. Dikatakan oleh Umar dia adalah syaitan. Maka ditarik oleh Umar, diangkat oleh Umar bin Khattab. Apa yang membuatmu datang ke Madinah, wahai syaitan, wahai Umair bin Wahab? Apa kata dia? Aku datang ke Madinah untuk menembus saudaraku, untuk menembus keluargaku yang kalian tawan di perang Badar. Maka keluarlah Bilal dari kamar Rasulullah SAW, dari kemah Rasulullah SAW. Wahai Umar, sesungguhnya Umair bin Wahab telah ditunggu oleh Rasulullah SAW. Lihat bagaimana kedatangan Umair bin Wahab yang jauh dari Mekah ke Madinah telah diketahui oleh Rasulullah SAW. Maka sekarang jarak antara Umair dan Rasulullah SAW hanya tinggal satu sabetan pedang, hanya tinggal satu ayunan pedang. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Umair, maja abik, apa yang membuatmu datang ke Madinah, wahai Umair? Kenapa kau datang ke Madinah, wahai Umair? Apa kata Umair? Sesungguhnya aku datang untuk menembus saudara-saudaraku yang kau tawan di perang Badar, wahai Muhammad. Apa kata Rasulullah SAW? Jawaban yang membuat Umair tersentak, jawaban yang membuat Umair kebingungan. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak, wahai Umair, kau tidak datang ke Madinah untuk itu. Kau tidak datang ke Madinah untuk menembus keluargamu, saudara-saudaramu yang kami tawan. Bukankah beberapa hari yang lalu kau duduk di bawah bayangan Ka'bah, di bawah Ka'bah memikirkan sesuatu? Datang sahabatmu Safwan bin Umayyah menanyakan akan apa yang kau pikirkan. Kau katakan, wahai Umair, sesungguhnya aku ingin ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Sesungguhnya aku ingin ke Madinah. Jika seandainya ada orang yang menjaga keluargaku, anakku, aku akan pergi ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Bukankah itu yang kau katakan, wahai Umair, di bawah Ka'bah? Bukankah itu yang kau sebutkan kepada sahabatmu Safwan bin Umayyah yang kalian rencanakan? Subhanallah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Nabi SAW itu hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan kepada Rasulullah SAW akan kedatangan Umair bin Wahab.
Lihatlah teman-teman sekalian, adik-adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, datanglah hidayah. Turunlah hidayah kepada Umayyah bin Wahab karena hal tersebut. Apa kata Umayyah bin Wahab? Ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku bersaksi engkau adalah utusan Allah, dan aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu wahai Muhammad? Apa itu wahai Rasulullah? Sesungguhnya memang tidak ada yang mengetahui apa rencana kami saat itu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Wahai Umayyah, lihatlah adik-adik sekalian, yang tadinya datang ingin membunuh Rasulullah SAW, berada di barisan syaitan, tentara syaitan, sekarang berubah menjadi pembela Rasulullah SAW. Sekarang dia berubah menjadi orang-orang yang berada di barisan tentara Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apa hikmah, apa faedah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Yang pertama, bahwasannya hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan yang kedua adalah, jangan lihat seseorang yang mungkin saat ini belum berilmu atau belum paham, belum mengerti, belum bisa dibilangin, masih melawan dengan masih belum hafal Al-Quran, masih belum hafal hadis, masih malas. Jangan lihat dia sekarang. Bisa jadi nanti setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi dia menjadi orang yang berilmu, dia menjadi orang yang hafalannya banyak, dia menjadi orang yang cinta Allah, cinta Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kisah yang sangat singkat ini dapat memberikan hikmah yang sangat banyak kepada kita semua di bulan Ramadan ini. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.